seperti ini. Nah, periode terikat modal kerjanya seperti apa? Nah, jadi semuanya ini kan masih dalam waktu 1 tahun. Artinya kita mau hitung kalau kita buat perharinya jadi berapa. Maka kita semuanya kita 360 kita bagi perputaran-perputaran ini. Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan. Jadi kas contohnya kalau kita bagi 130 jadi 3 kali ya. Terus kalau piutang jadi 12 hari, persediaan jadi 20 hari. Maka total keterikatan modal kerja kita adalah 35 hari. Nah, perputaran elemen modal kerja itu tadi dalam kita bagi lagi ya 360 per 35. Sebetulnya cukup sampai situ, nggak usah kita kali 1 kali lagi. Jadi adalah sebanyak 10 kali. Artinya modal kerja itu akan berputar terus 10 kali ya dalam waktu 1 tahun ya. Dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Nah, contoh lain misalkan perusahaan A merencanakan, ya ini soal yang lebih komplit ya. Merencanakan memproduksi barang sebanyak 7.500 unit per bulan. Untuk memproduksi 1 unit barang diperlukan 3,5 kilo bahan baku dengan harga 1.750 kilo. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan dulu di gudang selama 14 hari. Lamanya proses produksi adalah 7 hari. Setelah menjadi barang jadi, biasanya disimpan selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih setelah banyak 45 hari. Upah langsung barang jadi 2.250 dan biaya pemasaran adalah 15 juta per bulan. Biaya umumnya sekian, kas minimalnya sekian. Ya, jadi kita ini ini nanti sama ya. Ini sebenarnya tugas ya. Jadi nanti coba Anda hitung. Sama caranya. Oh ya, ini jawabannya ya. Oke, 14 hari. Ya ini betul jawabannya ya. Jadi lamanya bahan baku disimpan 14 hari ini adalah dari awal kita full order ya. Karena di sini kita tidak disebutkan ada TKL dan overhead, berarti ini adalah sifatnya perusahaan yang under control secara langsung. Jadi kita langsung hitung full ordernya dari mulai dia pemesanan. Kalau kebetulan di sini pemesanan tidak dikatakan demikian, tidak ada keterangan. Jadi kita mulai dari lama bahan baku disimpan, lama proses produksi, lama barang disimpan, lamanya piutang tertagih, total adalah 86 hari. Nah, kebutuhan kas perharinya seperti apa? Nah, tadi pembelian bahan baku. Jadi kita rumusnya adalah 7.500 per 30 dikali 3,5 kilo dikali 1.750, maka kita mendapati 1.531.250. Itu adalah untuk pembelian kas per hari ya. Jadi 7.500 itu adalah produksinya. Kita bagi 30, kita kali 3,5 kilo itu adalah barang jadi yang diperlukan, kita kali dengan harga bahan baku. Ya, itu bahan baku ya. Kalau pembayaran upah 7.500 per 30 dikali upah 2.250 ya. Upah langsung. Di sini ada upah langsung ya. Nah, di sini karena metodenya keterikatan modal kerja ya. Nah, terus pembayaran pemasaran 15 juta per 30 sama dengan 500.000. Dan pembayaran administrasi dan umum yaitu sebesar 400.000. Maka kalau kita totalkan kebutuhan kas kita per hari adalah 2.900.000. Ya. Nah, setelah kita nanti di sini ada penambahan ya. Ada penambahan yaitu 15 juta, 12 juta ya. Nah, ini nanti akan kita buat menjadi per hari ya. Nah, maka nanti ini keterangannya nanti saya tambahkan ya. Ini kita di sini langsung sih. Nah, itu caranya. Oke. Kemudian satu lagi, kalau ini tadi metode keterikatan ya. Ini sekarang metode perputaran. Bisa juga dengan memperbandingkan kas piutang persediaan tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi sama caranya seperti tadi ya. Cuman kalau dia ada 2 tahun, kalau tadi kan karena
hanya ada 1 tahun, berarti kita langsung. Kalau kita 2 tahun, berarti ada perbandingan 2 tahun. Nah, maka di sini perputaran kas kita hitung dulu dengan menggunakan rata-rata kas karena kita punya 2 tahun ya. Kalau perputaran piutang juga sama, kita gunakan rata-rata. Kita persediaan juga sama, kita menggunakan rata-rata. Nah, setelah kita temukan semua berapa kali, baru. Nah, langkahnya adalah seperti ini ya. Kita bagi, jadi 360 kita bagi dengan perputaran kas, karena di situ 66,67 kali. Silahkan kalau Anda mau bulatkan jadi 67 kali. Piutang 360 dibagi 36 atau 36,36. 360 dibagi 26,67 itu ada di sini ya. Atau Anda mau bikin 27 kali silahkan. Maka totalnya semua 28,8 hari. Kalau kita bulatkan menjadi 29 hari. Nah, 360 kalau kita bagi dengan 28,8 atau 29 hari adalah sebesar 12,5 kali. Jadi ini kan kalau ini dalam bentuk hari, ini kalinya berapa kali. Nah, kalau kita mau hitung estimasi kebutuhan modal kerja, contoh di tahun 2014 katanya kita membutuhkan 30 juta naik. Berarti 13 juta per 12,5 kali, yaitu kebutuhan modal kerja kita per harinya adalah sebanyak 2.400.000. Jadi itu ada 2 metode, kita bisa menggunakan metode keterikatan dana dan kita bisa juga menggunakan metode perputaran modal kerja. Ya, itu cara menentukan bagaimana kita menentukan tingkat dari perputaran modal kerja. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik ya. Untuk tugas nanti sudah ada di sana ya. Nanti cek di Google Classroom. Coba pelajari lagi PPT-nya, bagaimana cara-caranya. Nanti baru kerjakan tugasnya. Anda bisa menggunakan ya Word. Kalau mau menggunakan Word silahkan. Karena ini sebetulnya perhitungannya sepertinya sih tidak terlalu sulit ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan masih lebih mudah dibanding kita menghitung persediaan. Ya, jadi kita masih bisa gunakan metode-metode yang sebelumnya kita sudah gunakan ya. Nanti pada akhirnya setelah ini mungkin kita belum rampung ya. Kita masih punya ada manajemen kas, manajemen piutang. Nah, nanti kita at the end semuanya itu baru kita akan melihat apa sih hubungannya dari setiap keterkaitan itu ya, dari setiap manajemen kas, manajemen piutang, manajemen leverage ya. Nah, itu semua nanti ada keterkaitannya. Itu finalnya ya nanti ya. Oke, untuk tugas diharapkan sebetulnya eh, pada sebelum UAS harusnya sudah kumpul ya. Cuma saya nggak tahu nih nanti kebijakan akademik seperti apa karena tadi ada info bahwa akan ada, saya nggak tahu nih karena Google Drive dari akademiknya sudah penuh. Jadi saya nanti nggak tahu apakah akan ada akun baru dari akademik atau akan dihapus semua yang ada di akademik sekarang. Itu yang masih saya agak takutkan. Kenapa? Karena banyak data ya. Kalau dihapus saya juga bingung bagaimana untuk mendownloadnya lagi. Ya sudah di-download pun kita butuh data tetap gitu ya. Jadi itulah makanya saya sarankan untuk semuanya, untuk data-data yang pernah kalian kumpulkan,
Tolong masih di keep.